Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan sulit terjadinya kehamilan kembali pasca keguguran atau kuretase. Nah, ternyata banyak sekali kasus dari teman-teman yang mengalami kesulitan hamil pasca keguguran atau pasca kuretase. Dan karena pembahasannya akan cukup panjang, jadi aku bikin dua video. Dan untuk kali ini videonya membahas tentang penyebab dan faktor-faktornya. Kemudian di next video aku bikin solusi dan promilnya. Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, baru ketemu sama channel YouTube aku, jangan lupa di-subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya. Buat kalian yang suka, jangan lupa di-like dan komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, aku langsung lanjut aja ke videonya. Oke, yang pertama aku bahas tentang apa sih keguguran itu. Jadi keguguran adalah terhentinya proses kehamilan secara spontan di usia kehamilan di bawah 20 minggu. Nah, kalian itu harus tahu dulu ya, apa penyebab atau faktor-faktor kalian tuh keguguran. Misalkan nih, yang pertama adalah masalah kromosom atau masalah genetik. Nah, masalah kromosom atau masalah genetik ini di mana perkembangan janin tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Biasanya juga disebut dengan hamil kosong atau hamil anggur. Penyebabnya ini biasanya bawaan dari genetik si ibu atau si bapaknya. Jadi nggak cuma ibu aja ya, bapaknya juga bisa yang menyebabkan faktor genetik ini. Nah, penyebab yang kedua ini adalah kualitas sperma dan kualitas sel telur yang tidak bagus atau kurang bagus. Ini juga dapat menyebabkan keguguran. Penyebab yang ketiga adalah si ibu dia mempunyai penyakit bawaan seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian jantung atau diabetes atau penyakit lain yang mengharuskan si ibu itu mengkonsumsi obat dalam jangka panjang. Ini juga menjadi salah satu akibat terjadinya keguguran. Dan ada beberapa penyebab lainnya seperti infeksi, kemudian nutrisi yang kurang dari si ibu ke janinnya, dia bisa menyebabkan keguguran juga. Dan ada beberapa penyebab yang lainnya. Yang harus kalian garis bawahi adalah ketika kalian keguguran, kalian harus tahu penyebabnya itu apa. Sehingga di kehamilan berikutnya tidak terulang lagi yang namanya keguguran. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kapan sih kita bisa hamil kembali atau saya bisa hamil kembali setelah saya beberapa bulan yang lalu mengalami keguguran ya atau mengalami kuretase? Nih ya, aku kasih tahu ini poin penting banget dicatat, diingat-ingat bahwa setelah kuretase atau setelah keguguran ini kalian butuh waktu paling nggak 2 sampai 3 bulan sampai siklus menstruasi kalian itu lancar atau rutin kembali. Kemudian ada komplikasi atau enggak, kemudian ada infeksi atau enggak. Infeksi ini biasanya diakibatkan karena akibat dari kuretase ya, biasanya ada infeksi. Itu harus dicek dulu benar-benar sampai nggak ada masalah ya. Dan kalian juga harus tahu nih, kalian harus ngecek ada perdarahan nggak di dalam rahim setelah keguguran ini. Kalau ada, dibereskan dulu, baru setelah itu kita promil lagi. Tapi kalau misal nggak ada, bisa langsung promil. Yang penting ada satu, siklus menstruasinya harus lancar atau normal kembali ke sedia kala kayak dulu gitu. Kenapa sih kita harus nunggu sampai 2 atau 3 bulan ya kan? Kok lama gitu atau bahkan bisa lebih? Karena kita nunggu hormon HCG dalam tubuh kita itu turun. Hormon HCG dalam tubuh ketika kita keguguran ini masih tinggi ya. Kalau masih tinggi berarti kita nggak akan bisa mengalami mengalami ovulasi ya, mengalami ovulasi atau menstruasi. Ya, jadi menstruasinya gimana? Nggak lancar dong, nggak rutin, ya kan? Nah, hormon HCG ini dalam tubuh dia masih menganggap bahwa saat itu kita masih hamil. Karena apa? Karena keguguran ini kan kehamilannya berarti spontan gitu ya. Jadi hormon HCG ini masih menganggap bahwa kalian hamil. Nah, kita tunggu 2 sampai 3 bulan
supaya hormon HCG ini perlahan-lahan itu turun. Nggak bisa langsung cepet turun tuh enggak gitu ya. Nah, biasanya sulit hamil setelah keguguran juga ya salah satunya dari hormon HCG ini yang menyebabkan imbalance hormon ya, atau hormon dalam tubuh itu nggak seimbang, belum seimbang. Karena hormon HCG-nya ini berhenti spontan, kemudian nggak bisa turun langsung, dan masih ada dia masih beranggapan kita hamil, jadi turunnya harus perlahan. Nah, itu yang mengakibatkan imbalance hormon ya, hormonnya nggak seimbang, menyebabkan kita sulit hamil kembali. Tapi tenang aja, bahwa ketika hormon HCG-nya ini udah turun, udah normal kembali, kita akan dengan mudah promil dan akan dengan mudah kembali untuk hamil. Oke, lanjut ke pertanyaan inti dari inti. Ke pertanyaan yang paling pamungkasnya ya. Aku udah keguguran segini bulan atau bahkan 1 tahun, tapi kok nggak hamil-hamil, nggak kunjung hamil. Ini gimana gitu ya. Yang pertama, kalian cari tahu dulu apa sih penyebabnya. Kalau penyebab kalian karena tadi aku bilang yang di awal masalah kromosom atau masalah genetik ya kan, itu agak sulit ya, karena ya namanya genetik ya kan. Dan pemeriksaannya pun kalau di Indonesia ini masih cukup mahal ya. Di Indonesia ini masih termasuk yang mahal, jadi banyak pastri di luar sana yang ya udahlah kita coba aja, coba lagi, padahal nggak taunya mungkin karena masalah kromosom sehingga sulit hamil, bertahun-tahun nggak hamil-hamil gitu. Penyebab yang kedua yang aku bilang tadi, apakah karena sel telur atau sel sperma yang kurang bagus gitu ya, atau karena infeksi ya. Kalau infeksi ini biasanya karena kuretase, kalian bisa datang ke dokter kandungan kalian lagi untuk dibersihkan, untuk diobati. Atau karena masalah hormonal, ini yang tadi saya jelaskan, ini masalah HCG yang belum turun dalam tubuh, terjadi imbalance hormon, hormon yang nggak seimbang. Jadi kalian tunggu hormon itu seimbang, kalian haidnya teratur, normal kembali gitu ya. Atau mungkin masalah-masalah lain seperti masalah tentang endometriosis, PCOS, miom, dan sebagainya. Jadi seringnya atau biasanya ini keguguran terjadi karena 5 faktor tadi ya. Sulitnya hamil kembali juga karena 5 faktor tadi. Kadang kita kurang aware ya, pasutri-pasutri di luar sana tuh kurang aware. Jadi ketika keguguran ya udahlah ya, besok coba lagi aja, coba lagi tanpa kalian cari tahu dulu apa penyebabnya, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak tahu penyebabnya, otomatis solusinya juga bakal kayak setengah-setengah gitu, nggak totalitas. Jadi hamilnya pun akan lebih lama gitu. Nah, biasanya 1 bulan setelah kuretase atau keguguran, ini biasanya kan kontrol lagi ya. Kalian baiknya tanya ke dokter kandungan kalian, penyebab dari keguguran saya kemarin apa sih dok gitu. Jadi ketika dokter udah menyebutkan penyebabnya, kalian bisa waspada, bisa cegah, bisa antisipasi. Jangan sampai keulang lagi di kehamilan berikutnya. Harapannya biar kehamilan berikutnya ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tidak terjadi keguguran lagi. Jadi emang kita harus kritis ya, nggak harus, maksudnya selain kita jaga-jaga juga, kita juga harus aware, harus aware. Ketika keguguran nggak, jangan cuek ya udahlah ya gitu, nggak. Tapi harus kritis, kita tahu penyebabnya apa, kemudian kita cari solusinya, sehingga kehamilan ini akan terjadi dengan cepat kembali dan dengan lancar. Oke, jadi segini aja pembahasan tentang penyebab sulitnya hamil pasca keguguran. Dan di next video kalian jangan lupa ya, jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar besok next aku update video tentang promil pasca keguguran, kalian bisa langsung nonton videonya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.